Foodies, sepakat nggak kalau ada istilah yang klasik memang lebih asik? Uhuy, ini tuh berlaku juga buat jajanan nih Foodies. Kalau nemu jajanan jadul dan langka, wah pasti jiwa penasarannya meronta-ronta kan? Antara kepo kepengen tahu dan kepo pengen cobain makanannya ya. Salah satunya ini nih Foodies, carabikang atau biasa disebut juga carabikang. Warga Jawa Tengah khususnya Klaten pasti udah tahu banget dong ya sama jajanan yang satu ini. Karena carabikang jadi salah satu jajanan khas dari wilayah Klaten. Tapi saking eksisnya nih ya, carabikang juga bisa ditemuin di wilayah lain. Seperti di Semarang ini nih Foodies, ibunya jualan udah puluhan tahun loh. Oh lihat Foodies, ini adonannya nih. Ini adonannya segede banyak tuh, setiap hari ibu bikin tuh fresh, seger-seger terus ya Bu, setiap pagi ya. Iya. Tuh, bisa dapat 3 ember. Mantap nggak? Jam 7 sampai jam 2. Jam 7 sampai jam 2. Iya. Wih, jadi asisten dadakan ya Raka. Awas lo ya belepotan, kalau nggak bener terkerjanya. Omelin aja lah Bu, nggak apa-apa. Canda-canda Kak. Tuh, lihat Foodies, ini dari tadi ya. Dari tadi saya liatin Foodies, ibu tuh nggak pernah berhenti loh. Nggak pernah berhenti ngisi adonannya ya Bu ya. Diangkat langsung, banyak yang ngambil, jadi selalu panas. Jadi nggak salah ya Foodies kalau sekali jualan bisa menghabiskan 3 ember. Nggak pernah kurang, nggak pernah lebih juga karena udah takaran per harinya tuh Foodies. Kalau dihitung kilo per ember itu menampung sekitar 10 kg adonan carabikang. Jadi nih total sekali jualan menghabiskan 30 kilo adonan. Wah mantep banget sih Ibu. Jangan ragukan kejadulannya loh ya Foodies. Justru jajanan langka begini nih yang bikin orang penasaran, iya nggak sih? Ibu ngomong-ngomong udah berapa lama jualan Bu di sini Bu? Udah ke tahun 85. Tahun 85? Iya. Wih. Ke tahun 85 sampai sekarang. Di pasar ini? Iya. Wah mantep banget deh Ibu Wartini ini. Udah puluhan tahun jualan di sini dan tetap konsisten dengan jajanan jadul carabikang. Kayaknya Ibu bikin adonan sambil merem juga bisa, ya nggak Bu? Adonannya ini tuh apa aja ini Bu isinya nih? Itu tepung beras. Tepung beras, Sama terigu. tepung terigu, Sama terus santan. ada santannya juga. Santan kental. Terus vanili. garam. Garam. Rasa vanili sama garam, Udah. ada gula ya? Iya. Tuh kan, ngabsenin bahan-bahan adonannya aja nggak pakai mikir, udah di luar kepala banget tuh Foodies. Dari ketiga adonan ini yang jadi pembeda hanya warnanya saja. Secara komposisi dan bahan-bahannya sama Foodies. Dari semua bahan yang Ibu absen tadi tuh, yang pasti adonan ini tanpa pengawet dan tanpa pengembang buatan. Semuanya dibikin secara apa adanya, sesuai bahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Mantep deh Bu. Ini kalau udah matang, adonannya tuh bener-bener ngembang, terus kayak pulen gitu Bu ya? Pulen. Masih ngembul-ngembul ini, harusnya dimakannya kalau masih panas begini enak Bu. Wah kayaknya Raka udah gak sabar nih pengen icip-icip ya. Harap sabar ya Kak, harus nunggu antrian. Karena biasanya pembeli carabikang setelah pesan tuh gak nunggu di tempat Foodies. Mereka keliling pasar dulu baru deh tuh ngambil setelah beres belanja. Ciri khas alami dari carabikang bisa dilihat dari adonannya yang mengembang dan berserat. Secara look seratnya mirip-mirip kayak Mika Ambon ya. Nah kalau di Jawa Barat, sekilas tampilannya malah mirip kayak kuah apem, ya nggak Kak? Biasanya nih Foodies setelah diangkat, kalau sudah ada yang pesen, carabikang langsung diamankan dan dibungkus sesuai jumlah pesanan. Saya tertarik tuh dengan ini Foodies. Adonannya tuh bagian atasnya tuh bener-bener ngembang. Udah lihat ya, ini yang ngembang nih. Dia bener-bener ngembang. Tapi bagian bawahnya tuh kering pol Foodies. Ya udah, cus ya Kak, mari kita cobain. Smells good. Sesuai dengan looknya Foodies ya. Jadi bener-bener adonan yang ngembang. Pas dirasain juga kayak pulen lembut gitu Foodies. Ini enak banget di bagian atasnya. Ya, ketambah dengan bagian bawah yang ternyata garing banget. Jadi pas dikunyah tuh kayak rame gitu Foodies, masih dapet tekstur kriuknya loh. Karena ada beberapa bagian yang garing, terutama bagian bawah dan sisi luar carabikangnya. Terus nih aroma bakarannya itu aduh nggak bisa dibohongin deh, berasa banget smoky ya. Makin nambah cita rasa jadul itu Foodies. Ini kalau makan carabikang nih ya, anget-anget begini harus ada pasangannya. Apa pasangannya? Teh anget, kopi anget, ya nggak? Wow, mantep banget nih. Harusnya ibu nyiapin. Tanya, Bu,
Ini harusnya ada kopi sama teh hangat, Bu. Kenapa nggak kalian jualan aja, Bu? Semua orang beli itu minta dibungkus. Oh, gitu? Iya, jadi nggak bikin kopi. Kebanyakan belinya bungkus, kita doang yang makan di sini, Bu ya. Jadi kalau mau makan di tempat kayak Raka begini, bisa kali ya dari rumah kita bawa kopi atau teh anget sekalian. Waduh, asik. Makin lama dikunyah, manisnya tuh makin keluar, makin berasa. Perpaduannya tuh nggak bikin enak ya, karena manisnya saya bilang ini nggak begitu manis, nggak over manis. Jadi kita masih bisa nikmatin, masih bisa ngunyah dengan enak, nggak bikin pusing. Ngomong-ngomong, udah habis berapa tuh Kak? Nggak berasa kayaknya. Padat banget ya. Bu, Ibu kalau misalkan request setengah matang bisa nggak, Bu? Nggak bisa, harus matang full. Kalau Kenapa, setengah Bu? matang nggak bisa diambil. Oh iya. Lihat tuh, ini yang matang aja tuh, lihat. Ibu dicongkel-congkel begitu Ibu ya, angkatnya ya. Harus matang full. Kalau yang setengah matang masih cair, jadi nggak bisa dicongkel-congkel. Yang ada mah ambiar semua cetakannya ya foodies. Kalau masih belum matang tapi udah diangkat ya. Lihat sendiri kan cara angkat carabikan dari cetaknya kayak gimana. Jadi walaupun sama-sama dicetak, khusus kue carabikang ini kodratnya dari lahir tuh emang dibuat selalu matang sempurna. Karena semakin matang, adonannya semakin mengembang. Tekstur pulennya emang semakin dapet tuh foodies. Dan khas pengambilannya itu tuh yang dari dulu sampai sekarang masih terjaga, yakni dicongkel. So, gimana foodies? Tertarik buat jajan makanan jadul ini? Pasti dong. Makanya kamu pastiin aja bawa uang receh ya, karena harganya cuma Rp1.000 aja per buah. Wih, dia truly menu makan receh, mau dong. Corobikangnya Ibu Warsini langsung datang ke sini ke wilayah area Pasar Peterongan. Bukannya dari pagi sampai jam 3 sore ya. Jangan sampai kehabisan. Makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan. Makan lagi.